Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nambah ilmu dikit-dikit ya. Apa nih? Apa nih? Iya. Rapetno ya. Oke, kita dapat Miyoji ya. Nanti kita belajar medianya Miyoji. Kita cut dulu, kita kerja dulu ya. Suasana sudah kondusif. Kita lanjut belajar tentang Miyoji. Jadi ini mari kita coba kita cabut maxnya, sensor max. Sensor max ini ada di bawah ini Mas ya. Ini yang kabelnya berapa ini 5. Di bawahnya TPS. Di bawahnya TPS. Sorry. Di TPS ya max ya. Nah, ini yang ada soketnya ada di bawah ini, di bawah ISC, ya kan? Ini yang di bawah sendiri. Nah, ini mari kita cabut. Oke, apa yang terjadi? Sebelum kita cabut, kita mau coba lihat ya. Nah, cara melihat sinyal injektor. Nah, ini ada dom pentul Mas ya. Yang mini ini, yang coklat ini kan 12. Ya, 12 yang coklat ya. Kalau dikontak, nah, dia nyala. Lihat ya Mas ya. Saya matiin Mas. Nah, kalau dikontak dia nyala. Kalau dikontak dia nyala. Oke. Sekarang kita nyalakan lagi biar terang. Nah, ini yang satunya adalah arus massa. Ini arus massa. Karena massa yang dikeluarkan adalah massa, maka caranya kita melihat ya, acuannya tegangan plus Mas ya. Oke. Kita pindah ke plus. Kita pindah ke plus ya. Plus Mas ya. Coba diperhatikan plus. Kita mau lihat massa. Kita matiin dulu biar kelihatan jelas. Coba diperhatikan taspen. Nah, kalau kontak mati ya, kontak mati dia nyala. Untuk yang normal ya, jika hidup maka dia mati. Arus massanya keluar. Coba kita lihat keluaran arus massa, kita double starter. Nah, berkedip Mas ya. Nah, kelihatan aja. Nah, itu. Itulah arus massa. Oke. Sekarang kita belajar pelan-pelan Mas ya. Soket max kita cabut. Coba kita cabut. Oke. Soket max sudah kita cabut. Yuk kita lihat apa pengaruhnya soket max jika kita cabut. Sebab pelan, kita menunggu suasana sunyi. Pompa bensin masih menyala. Oke, pompa bensin masih menyala, masih bunyi dengung. Coba dengarkan lagi. Hanya sekali ya, pompa bensin hanya dengung 1 kali, berarti sisa perintah yang tadi. Kita coba, kita pasang lagi.
sudah kita pasang. Dengung lagi ya. Kalau kita cabut, nyabutnya yang sulit mas. Dengung ya, masih. Yang kedua, kontak on yang kedua sudah nggak dengung. Oke. Apa pengaruhnya terhadap arus massa? Mari kita lihat bersama. Oke. Kita acuan tetap ya, arus massa. Sekali lagi, kalau kita ngukur arus massa, acuannya adalah tegangan aki plus. Tegangan aki plus karena yang diukur massa. Mosok lanang podo lanang mas? Ya, lanang diukur mbek wedok mas ya. Gitu rumusannya. Jadi kita acuannya plus ya. Perhatikan, jangan dikat-kat kalau mau lihat, mau dapat ilmu ya. Mau dapat ilmu jangan dikat. Nah, kalau dikat-kat itu biasanya nggak dapat ilmu ya. Arus massa coba kita lihat apa pengaruhnya. Ini max sudah dicabut. Oke, kontak on. Kita lihat. Arus massa nggak ada. Bagaimana dengan kuil? Ya. Sebentar mas. Kita lihat. Ini harus hati-hati, bin pelan-pelan agar tidak terjadi bencana ya. Sampai yang dapat ilmu, saya yang dapat masalah. Nah, semoga tidak. Bentar, sabar. Saya harus gitukan. Wes gini aja langsung. Gini aja nggak apa-apa. Nah, sengaja saya buremkan agar kedipan, kalau memang ada kedipan terlihat. Nah, tidak ada. Sekali lagi kita pasang lagi biar sampean paham. Maksnya kita pasang lagi. Kontak off. Oke. Oke. Matur nuwun. Sing sabar mas, apa tak obrak-obrak yo. Bagi ente. Ya. Ya. Kita sunyikan biar kelihatan mas. Nah, itulah. Nah, itulah rupane. Itulah wujud dari sinyal injektor, sinyal coil, ya toh. Jadi kesimpulan yang dapat sampean ambil, ya toh, max jika tidak ada maka api tidak ada, pompa bensin juga tidak ada, injektor masanya juga tidak ada. Jadi awal mula dimulainya sebuah siklus injeksi pada motor-motor bermax ya, ber-IAP itu adalah adanya tekanan adalah karena ada nilai kevakuman daripada manifold. Oke, nanti teorinya kita bahas ya. Nanti di dalam kita bahas biar tidak ada bunyi yang bunyi yang kemresek. Oke, sebentar kita ada teman tanya. Mari kita lanjut malam ini ya, yang menyambung tadi siang. Oke, kita arahkan dulu kamera. Semoga pas, dapat gambar yang baik.
sehingga kawan-kawan bisa mengerti, bisa maksud dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Mas ya. Oke, kita mulai ya. Ya, kemarin itu kita sudah coba gambar tentang itu bentuk daripada pick up motor Yamaha Miyuji. Ya ta? Dalam satu kali putaran, ya, ini kan satu kali putaran, satu siklus itu kan ada 2 putaran Mas ya, putaran awal sama putaran kedua. Putaran awal sama putaran kedua. Ya. Setelah kita lihat ya, kita gambar, itu diketahui ya. Sebenarnya oke, saya ulangi lagi. Sebenarnya dalam satu siklus itu terdapat 12 pick up ya. Namun missing 1. Ini bugang Mas ya, missing. Kalau bahasa dalam bahasa kita itu namanya missing tooth, gigi yang hilang. Nah, ini ompong. Nah, ini ompong. Gitu. Dalam satu siklus, yaitu dalam 2 putaran, satu siklus kan 2 putaran Mas ya, putaran awal sama putaran kedua. Itu berarti terjadi 2 kali ompong, ya. Nah, terus pertanyaan kita di mana Mas? Letak injektor bekerja, letak api menyala. Oke. Dari mana awal mulanya? Yang menjadi pertanyaan kan itu kan. Awal mula satu siklus injeksi motor ber-IAP itu dari mana? Nah, mari kita bahas bareng. Mohon diperhatikan Mas ya, agar kita paham ya, bisa memahami. Mohon jangan di-cut kalau ingin mengerti. Ya, saya sih berusaha mencari dari data otodidak saja ya, dari data otodidak. Kalaupun nanti apa yang saya sampaikan suatu saat ada kesalahan, saya akan perbaiki atau bila perlu akan saya hapus. Oke. Pertanyaan tadi ya, pertanyaannya ya, bagaimana? Ya, ini kan ada dua missing tooth ya. Ini langkah hisap, ini langkah kerja. Bagaimana menentukan apakah itu langkah hisap, apakah itu langkah kerja? Karena dalam satu siklus terdapat 2 bugang. Dalam satu siklus kan 2 putaran Mas ya, terdapat 2 missing tooth. Lah, ini yang hisap itu yang mana? Yang ini kah atau yang ini? Anggap ini hijau. Ini belum saya kasih tulisan. Langkah hisap itu bisa saya tulis di sini Mas, bebas saja, terserah. Saya tulis di sini juga terserah. Ya, anggap aja belum ada tulisan. Nah, untuk membedakan ya, untuk membedakan mana langkah hisap, mana langkah kerja adalah pada saat IAP mengalami kevakuman yang tinggi. Sebentar Mas ya. IAP, intake air pressure. Nah, ini saya bikin grafiknya. Sebentar, saya ambil barangnya dulu. Bentar Mas, saya ulangi. Ini kan IAP Mas ya, intake air pressure. Ini ada lubang-lubangnya ini ya. Ini kan membaca kevakuman Mas ya. Nah, saat kevakuman jatuh ya, saat hisap, saat klep membuka ya, ini saya anggap klep membuka Mas ya. Langkah hisap itu adalah
nilai IAP jatuh Mas ya. Jatuh seret. Nah, gitu. Seharusnya terus begini. Nah, nilai IAP ini kan 1 atmosfer ya. ATM 1 atmosfer. Satuannya kan 1 atmosfer Pak Mas ya. Saat nilai IAP jatuh, ya toh, voltasenya turun. Ya. Disitulah ECM mendapatkan informasi dan menyatakan bahwa itu adalah langkah hisap. Itu Mas ya. Jadi saat IAP ini jatuh, itu ECM tahu bahwa itu adalah langkah hisap. Karena di sini tidak jatuh Mas. Andai kata yang jatuh di sini ya berarti yang ini yang hisap, gitu loh. Nilai IAP itu jatuh karena langkah hisap. Disedot Mas ya. Butterfly nutup ya. Butterfly nutup, pistonnya nyedot, otomatis kan tekanannya kan jatuh, melorot Mas ya. Nah begitu melorot, inilah yang dibaca oleh ECM, bahwa jika ada missing tot dan IAP jatuh, itulah langkah hisap. Segera semburkan injektor bila mana gas tidak mentok ya. Sekali lagi Mas ya, saya ulang. Saat kontak on sudah bikinkan, ECM kan inisialisasi, tanya Max-nya terpasang bagus enggak. Setelah terpasang bagus, suruh dengungkan pompa. Kalau enggak terpasang bagus, milnya suruh menyalakan. Nah, begitu sudah inisialisasi terjadi, tengok ada putaran mesin tidak, ada perubahan nilai pick up tidak, ada square gelombang tidak. Nah, gitu. Setelah ada, segera baca. Ya, misalkan sudah ada putaran mesin, setelah ada, baca max-nya, ya, baca max-nya. Kapan ada nilai IAP jatuh? Kapan ada nilai IAP jatuh bersamaan dengan missing torch? Kapan ada nilai IAP jatuh bersamaan dengan missing torch? Nah, jika ada, berarti itu adalah langkah hisap. Segera semburkan injektor ya. Tapi sebelum menyemburkan injektor, dia menanya apakah TPS-nya tidak mentok. Kalau digas mentok, dia nggak akan nyembur Mas, karena ketemunya adalah mode banjir. Dia mesti tanya dulu, apakah gasnya mentok apa tidak. Sampai coba kalau nggak percaya, sampai gas mentok, sebuah motor injeksi, nanti injektornya nggak akan keluar, walaupun tidak ada mil dan tidak ada apa-apa. Sekali lagi Mas ya, kita ulangi lagi. Tatkala sudah di kontak on dan tidak ada mil, maka ECM membaca missing tot bersamaan dengan kapan ada missing tot bersamaan dengan nilai intake air pressure yang jatuh, nilai kevakuman manifold yang paling tinggi. Disitulah simpulkan bahwa itu adalah langkah hisap. Segera semburkan injektor. Nah, berarti disinilah injektor nyembur. Nah, di sini injektor nyembur. Setelah injektor nyembur, sudah bisa diketahui Mas. Nah, dan langkah disinilah api menyala. Busi, ignition sama saja. Selanjutnya langkah kerja dan langkah buang. Bagaimana andai kata keliru? Seumpama tidak ada IAP Mas ya, tidak ada IAP misalkan, ya ECM akan keliru menyemburkan sama-sama. Ini ada missing tot, ini ada missing tot.
Ya mungkin SCM keliru menyemburkan pada posisi kerja. Di saat klep nutup, apa yang terjadi? Ya ndak masuk ke ruang bakar bensinnya. Nah disitulah makanya dikolaborasikan intake air pressure bersama missing tooth. Paham Mas ya? Berarti saat missing tooth sama ini bareng, itulah langkah hisap. Selanjutnya ngitung gotaannya ya. Setelah godaan ketiga setelah missing tooth itu berarti sudah langkah kompresi. Segera hitung ya. Segera hitung. Bila mana sudah ke 1 2 3 4 5 kelima, segera letupkan busi ya. Letupkan busi sehingga terjadi ledakan di ruang bakar. Setelah itu buang ya. Kerja menjadi tenaga. Sehabis itu dibuang dan seterusnya langkah itu berputar terus. Adapun yang menentukan besar kecilnya ini yang ber-IAP itu sangat berpengaruh sekali Mas ya. Motor ber-IAP sangat berpengaruh sekali. Walaupun tidak ada AU2, motor ber-IAP bisa hidup, bisa sempurna asalkan durasinya sudah betul. Karena IAP adalah terjemahan dari kebutuhan suplai bahan bakar yang sesungguhnya saat itu ya. Makanya motor ber-IAP Mas ya, tidak ada modenya. Sama lihat motor ber-IAP itu istilahnya kebutuhannya real, berbeda dengan motor tak ber-IAP. Kalau nggak ada mode, nggak dibikin mode, nggak bisa hidup. Contohnya motor Honda ya, motor Beat ya Mas ya, TPS-nya sampean cabut. Kalau dia ada nggak mode backup, motor nggak akan bisa hidup. Coba tidak ada pemberitahuan untuk menaikkan durasi injektor, motor kelepek-kelepek nggak akan bisa hidup. Kalau membacanya dari nilai kevakuman, dia tahu berapa kebutuhan yang dibutuhkan. Soalnya sebab kebutuhan motor yang dengan bukaan besar dan bukaan kecil akan berbeda. Kebutuhan motor dengan kevakuman besar saat naik tanjakan dan turun tanjakan meskipun bukaan gasnya, butterfieldnya sama, itu akan berbeda. Oleh karena itu nilai IAP adalah real kebutuhan sebuah kebutuhan semprotan injektor ya, real menurut saya. Saya tulisi real. Sekali lagi ya. Dan disinilah ignition. Nah, saya anggap begini karena cuma sebentar. Kalau ini yang mempengaruhi, kalau pengapian ini yang mempengaruhi banyak Mas ya, termasuk RPM, kadang suhu juga mempengaruhi. Oke, saya anggap sudah paham. Lain waktu kita bahas masalah kenapa harus ada mode ya toh, motor ber-IAP, bagaimana motor ber-IAP kenapa tidak ada mode, nanti akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Kita belajar sedikit-sedikit Mas ya. Yang penting nambah ilmu, nambah wawasan agar kita bisa mencapai pada taraf kondisi motor injeksi adalah lebih mudah daripada motor karburator. Karena motor karburator lebih banyak masalah daripada motor injeksi. Kenapa kita merasa kesulitan menghadapi motor injeksi? Karena pengetahuan kita dan alat penunjang kita yang belum sempurna. Oke, mohon maaf sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and
subscribe